Oke, selamat datang kembali di acara Dokter Show. Jadi selain kesehatan, kita akan bahas soal lifestyle, tips-tips mungkin yang pasti untuk bermanfaat untuk kalian semua. Nah, seperti biasa, kita bertiga bersama dokter-dokter hits favorit saya nih, ada Dokter Sonia. Apa kabar, Dok? Halo, selalu sehat. Stay safe, stay safe. Oke, ada juga Dokter Vito. Apa kabar, Dok? Hai, Dr. Ekles, Dr. Sonia. Oke, nah episode kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sudah tidak asing lagi. Jadi ini kalau saya lihat sih multi talent ya. Jadi selain komedian, artis, bisa nge-MC, kemarin nyanyi juga, dan dancer kayaknya juga, kan? Terus Ini ada bisnis, gaya-gaya. juga bisnismen. Oh, bisnismen. Keren Wah, banget luar loh. biasa. Besok-besok kita Multi ajak talent bisnis banget. nih. Dan Jangan-jangan Ya, jangan-jangan Denny gimana, Cagur Dok? ya? Jangan-jangan Denny Cagur ya, bukan? Wah, penerawang, Bukan kan? penerawang. Dok. Jadi luar biasa. Dokter Vito selain, ini multi talent juga, selain dokter bisa nerawang ya. Besok ganti profesi. Lo kan tambah Ganti serius nih, profesi. serius nih. Benar. Nah, kita kedatangan Beneran? Kang Denny Cagur. Beneran? Halo Kang Bang Denny, Denny. apa kabar? Wah, Baik. syuting di mana tuh? Belakangnya ada basketball ring loh. Ini kamar anak aku. Oh, ya ampun, keren banget ada basketball ringnya. Oh, itu jadi sebagai background gitu ya, basketball ring. Iya, itu di Luar atasnya. biasa. Berarti lagi di rumah ya? Dia lagi di rumah ya, Kang Denny ya? Salam kenal semuanya, Dr. Ekles, Dr. Vito, Dr. Sonia. Ya, Kok salam salam kenal. kenal Wah, sama gue sih? Gimana sih sombong? Masa gue dibilang Kita salam lama nggak kenal? ketemu. Dari dulu. Kang Denny, Ya, gimana Kang Denny? Sehat-sehat? Apa kabarnya? alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Kesib- sehat. Oke. Nah, overall gimana Kang Denny? Kesibukan keluarga, pekerjaan gimana nih selama corona Iya, pandemi? selama Ramadan ini, jadi ada acara sahur. Jadi sahur tuh di luar, ada acara sahur sama buka puasa. Jadi ini entah tahun keberapa nggak sahur sama nggak buka di rumah gitu ya. Karena selalu benturan sama pekerjaan. Nah, tapi jadi kalau pulang acara sahur itu jam 6 sampai rumah. Nah, saya tuh bingungnya, nih sekalian nih banyak dokter saya mau nanya, kenapa saya nggak bisa tidur lama gitu dok? Padahal pengen banget gitu tidurnya panjang, tapi tetap aja 2 jam paling lama 3 jam udah bangun. Rata-rata 2,5 jam pasti aku otomatis bangun gitu. Jadi Karena biological clock biasanya udah kayak gitu sebelum puasa. Tapi nanti bisa tidur siang lagi nggak? nah biasanya tuh kalau aku tuh perlu adaptasi lagi, misalnya kayak selama sebulan ini misalnya kan selalu bangun tengah malam selalu melek tuh, udah mulai jam 12 kita standby acara sahur live jam 2, selesai jam 5 sampai rumah sekitar jam 6, setengah 6. Nah, karena polanya seperti itu sebulan, nah nanti setelah lebaran itu masih ke bawah tuh, tengah malam pasti mata lagi seger-segernya. Perlu sebulan deh, baru bisa normal kembali semuanya. Malam ngantuk gitu. Ya itu jet lag, sama aja sih kayak jet lag. Iya. Kang Denny, Bener. sama soalnya biological clock kita tuh memang udah udah diatur gitu kan, seperti biasa. Cuman sebenarnya bisa sih menyiasatinya dengan cara mungkin biar cepet tidur atau gampang tidur atau pola banyak tidur, biasanya pakai aromaterapi tuh, wangi-wangian, lavender misalnya, atau dimasas sama istri. Ada nggak istri di rumah? Atau mau dicariin? Ada. Iya, dimasak sama istri atau berendam air hangat. Kemudian minum susu hangat gitu, susu yang low fat aja kan. Kalau Kang Denny takut misalnya badannya nanti yang udah jadi gemuk, low fat atau tambah kalsium juga. Itu juga bisa memperpanjang tidur. Kalsium, tapi kalau tablet kalsium tuh harus minum air putih yang banyak karena kalau nanti dia bisa mengendap di ginjal. Ada tambahan lain dari dokter lain? Ya. terus aku pengen rasa kalau Kang Denny itu kan sebenarnya mungkin ya, normalnya Kang Denny itu gimana sih? Tadi kan Kang Denny bilang sekarang untuk butuh waktu kembali waktu normal lagi kan. Padahal mungkin Kang Denny sehari-hari normalnya juga apa mungkin sering begadang juga kali ya? Kalau kemarin-kemarin sih enggak. Jadi karena kebiasaan kalau setelah beberapa tahun ini aku perhatiin, pasti polanya seperti itu tuh. Nanti malam tuh akan seger dulu, baru nanti bergeser lagi, normal lagi waktu tidurnya. Karena kebiasaan di 1 bulan, selama bulan Ramadan ini. Nah biasanya sih aku tuh, misalnya kelar opera Panjapa, live itu jam 10, aku sampai rumah jam 11. Jam 12 tuh udah tidur, nanti jam setengah 5 pasti kebangun tuh. Nah, baru Oh. lumayan agak panjang dapat tidurnya gitu, atau bisa jam 6 juga. Nah,
Tapi kalau Jadi bulan emang normalnya bagus ya malah Kang Denny ya sebenarnya ya. Aslinya kan tidurnya iya, cukup ya. iya, Bangun Tapi pagi. sekarang tidur siang lagi nggak, Kang Denny? tidur siang enggak, karena kan aku jam 2 udah standby di Antv. Oh, terus Iya capek kan. nggak rasanya kalau kurang tidur gitu? Jadi lebih lemes, nggak konsen gitu nggak sih? Nah, tapi aku termasuk orang bersyukur orang yang gampang tidur walaupun tidurnya tuh tidak bisa lama. Jadi dari perjalanan dari rumah ke lokasi syuting, perpindahan dari satu lokasi syuting ke lokasi syuting berikutnya itu, nah, aku bisa tidur. Jadi aku selalu bilang sama manajemen aku, sama tim asisten semua, bangunin gue kalau udah waktunya briefing gitu. Jadi lumayan tuh dari perjalanan dari rumah sampai di sana misalnya belum pada ngumpul, aku masih bisa tidur. Jadi sebenarnya masih dapat sih tidur siang gitu, tapi ya tidur nggak panjang, nggak lama. Oke. Jadi Lumayan mungkin ya. ya benar. Jadi mungkin memanfaatkan momen-momen istirahat itu ya, berarti ya. Ya, Kuantitinya ya. Kualitinya ya. benar-benar Gitu. dok. Iya. Terus Kalau buat mm-mm. kulit itu ya sama sih, mungkin nanti Dr. Eklas terangin mengenai buat kulit juga ya. Kenapa tuh? Sebenarnya kan Ya, penting dong kan. Nah kalau penting, tidurnya misalnya penting. kurang, kalau secara umum kesehatan sih memang tadi Dr. Sonia udah bilang mengenai biological clock. Yang kedua memang kita perlu ganti sih tidur itu sih. Memang kalau tanya idealnya banget ya iya tentu harus malam. Tapi kalau emang karena tugas, karena kerjaan, dokter-dokter kan juga sama nih, kita senasib juga nih, suka begadang juga kan. Nah apa boleh buat, jadi kita akhirnya ya udah paginya kita tidur kalau misalkan memang lagi kosong kan, lagi Bisa. nggak ada kegiatan, tidur dulu siangnya apa boleh buat, karena memang mesti diganti sih. Kan ada yang namanya power nap tuh, tidur siang cepet ya, itu tuh setengah jam sebenarnya cukup untuk buat kita tuh kembali normal. Nah, tapi ada yang nggak bisa digantikan, yaitu tidur siang, tidur yang cukup lama 6 jam itu soalnya keluar hormon yang buat kita santai, relax, dan supaya kita juga tekanan darah sempat relax dulu. Kalau kita selalu tinggi terus, tekanan darah tinggi terus, nanti akibatnya nanti buat jantung, buat otak juga sebenarnya nggak bagus. Jadi ya kalau memang memungkinkan nih Kang Denny, kalau bisa begitu pulang ya memang dicoba diusahakan supaya bisa istirahat. Caranya apa? Matiin lampu, tidur, udah bilang jangan diganggu, saya taruh handphone, matiin aja udah. Ya, Kayak gitu sih. benar-benar. Tapi kan Sayang kalau banyak misalnya juga kan. sekarang banyak yang begadang lagi puasa gini ya, Kang Denny juga kan kalau growth hormone yang untuk kecantikan, untuk reparasi kulit itu kan keluarnya tuh jam berapa, Dokter Eklas? Kan kalau kita Ya, tidurnya benar. ngaco gitu gimana sih kita Ya. bisa tetap tapi Kang Denny tetap kece tuh mukanya Tetap tuh kece tetap ya. baby face tuh nggak efek kayaknya walaupun tidurnya kurang. Ya, Kalau gue tidur ya. kurang langsung kusut Ya, kayaknya. ya, memang benar banget kata Dokter Sonia, kata Dokter Vito bahwa memang kita harus ganti dan memang idealnya 6 sampai 8 jam, Kang Denny. Ya, Dan sometimes orang-orang gini, oh dok, saya tidur 6 jam kok, 8 jam, tapi misalnya tidur jam 4 pagi sampai jam 11 siang gitu. Dokter Sonia bilang tadi kan biologi clock kita kadang-kadang udah terbiasa, misalnya sudah tidur misalnya jam 11 malam, bangun jam 6 pagi, kadang-kadang gitu, atau tergantung kita gitu. Cuma ada namanya hormon serotonin, itu yang hormon kebahagiaan, dan itu bisa memancarkan juga lewat kulit gitu. Itu biasanya, dan growth hormon itu biasanya dia produksi jam 12 sampai jam 1 malam. Jam 12 siang sampai jam 1 atau sampai jam 2 ya. Gitu. Jadi kalau kita terlewatkan jam-jam itu dengan tidak tidur yang dalam, nah itu biasanya tidak berfungsi, tidak dapat menghasilkan dengan maksimal. Jadi besoknya sometimes mood kita nggak bagus, kelihatan kucel dan sebagainya. Gitu. Jam 12 sampai jam 1 malam gitu ya, jam 2 malam ya. Kalau kebiasaan tidur kita yang overall kayak orang-orang biasa ya, misalnya jam 11 malam, jam 12 malam gitu. Kang Denny ini aku dari kenalnya dari dulu sampai sekarang tuh padat banget ya, terus-terusan Padat syutingnya emang ya. sih, Kang aku Denny tahu tuh juga Kang nggak Denny. pernah go down loh, hebat loh Kang Denny ini Iya. salah satu yang komedian yang dari tahun berapa tuh Kang Denny ya? Kita dulu ketemu tahun berapa ya Kang Denny mulai itu ya? iya udah lama banget waktu itu ya, kita sering ketemu di acara-acara syuting. Nah, istri aku sendiri dari kawin nggak pernah ngerasain sahur sama buka bareng suami. Oh, Waduh. karena gitu. selalu Saking hits, sibuknya. saking hitsnya gitu ya, selalu di TV. Pernah protes Luar nggak tuh, biasa. sahur. Kang Denny? Pernah Kita protes nggak istri? Kita sahur sama bukanya tuh dipertemukan sama TV. Maksudnya kalau tiba-tiba dia jadi surprise di sahur, baru kita buka bareng. Oh sahur. gitu. Pernah komplain nggak? Pernah protes nggak istri Kang Denny? Kayak gitu. Protes sih enggak ya, tapi anak-anak sih pernah ngomong, katanya, papi kapan buka di rumah. Makanya aku kadang beberapa kali tuh ngajak mereka ke lokasi syuting gitu. Ayo kita kayak nyiapin makanan, ntar buka di lokasi syuting gitu. Tapi yang namanya buka puasa di rumah, dari kawin sampai Agak dia jarang. kapan ya buka puasa bareng ya gitu. Kapan ya terakhir buka puasa gitu.
Tapi kayaknya nggak apa-apa deh kalau dibawa ke lokasi syutingnya kan bagus juga ya anak-anak jadi bisa mengenal. Bapaknya kan kerja gitu, Ya, cari aku duit, kerja keras. bener, aku sering sih ngenalin mereka ke lingkungan kerja aku. Jadi mereka tahu, oh papanya kerjanya gini, oh backstage kayak gini. Mereka lihat aku lari-larian dari segmen satu ke segmen berikutnya nih Kak. Abis ini Kak, Papi udah harus di sana nih Kak. Karena Papi buka acara di situ tuh. Ntar Papi kasih week ini nih. Papi jadi kakek. Oke, oh gitu. Ya, tapi Nah, luar Kang Denny biasa ya. apa nih selama Heeh, ini yang heeh. suka, yang paling disukai jadi entertain, jadi komedian? Apa yang paling disenengin? Karena basicnya aku komedian, aku berangkat dari komedian, ya komedian sih. Akhirnya dapat kesempatan waktu itu untuk jadi bawain acara, sampai sekarang akhirnya malah suka nge-MC, terus ngelawak, ya udah di situ aja. Tapi kalau ditanya mana yang lebih aku nikmatin, aku lebih nikmatin jadi komedian. Kenapa? Kenapa Kang Denny? Karena kerjaannya santai, seru gitu. Selain aku bisa terhibur karena teman-teman yang lain juga lucu-lucu, jadi bekerja santai tapi sambil menghibur diri sendiri Itu juga nggak gitu. stres tuh Kang Denny untuk berusaha bikin orang lain ketawa? Soalnya katanya ada komedian yang maksudnya kayak stres juga gitu, harus ngapalin, maksudnya biar bikin orang lucu gitu. Kalau nggak lucu nanti stres gitu, gimana Kang Denny? Iya, sebenarnya kalau dilihat juga beberapa senior-senior, wow, sakitnya para komedian itu nggak ada yang bercanda gitu. Maksudnya, oh berarti beban pikiran mereka mungkin selama pekerjaan itu juga berat gitu ya. Nah, tapi aku mencoba menikmati semuanya di saat bekerja. Jadi yang penting tuh persiapan. Misalnya nih kayak nanti syuting acara sahur. Aku kan sore itu udah di email naskahnya. Nah, aku sambil di rumah santai. Aku punya tim juga, tim kreatif. Yang di situ kita bahas naskah nih. Segmen satu lucunya apa ya? Wah, kita ngobrol. Jadi pada saat di lokasi, aku udah tahu cerita. Aku udah tahu, oh jok-joknya apa gitu. Oh, jadi Sering. punya tim itu penting ya? Oh sangat. Karena bagaimanapun, kita sebagai komedian, sebagai pribadi ada keterbatasan gitu. Eh, Kenapa menurut saya tim itu penting? Apa yang dipikirkan oleh tim, mungkin ada, saya misalnya kayak syuting OVJ, saya punya tim yang bikin beberapa materi gitu. Kadang materi yang disiapkan mungkin kalau yang materinya udah matang, maksudnya matang, aku udah tinggal bawain udah pasti lucu. Kadang ada yang dia bahas tapi materinya nggak lucu, tapi idenya lucu. Nah, aku ambil idenya, ntar aku olah pakai bahasa aku. Berarti Kayak gitu. skrip itu tuh ada ya? Sampai katanya waktu itu Ayu Ting Ting pernah bilang, oh makasih ya Pak Denny Cagur udah ngajarin cara-cara jadi lucu. Gitu. Ternyata cara jadi lucu tuh ada bisa diajarin ya, ada tekniknya ya. Berarti bisa bikin kelas ya cara jadi Bisa ya? komedian gitu. Mau Pak dong, Denny, gimana cara biar bisa bikin lucu ya? Soalnya pasien gue pada stres nih, Kang. Pasien gue ini pada stres, bukan karena sakitnya, tapi karena berita-berita soal COVID nih. Overall Udah corona stres dan semua. luar biasa. Jadi Iya, justru malah nih, menurutku komedian macam Kang Denny Sagur nih malah yang harus dilestarikan. Emang berharga banget sekarang. Saya aja suka nonton Kang Denny nih. Soalnya tawa mulu, bosan saya ngomongin COVID lama-lama karena bikin stres orang, tau gak? iya sebenarnya kalau bisa dipelajari kayak kita kayak aku bikin rayuan, aku kan image-nya Raja Gombal, ngerayu, hampir di setiap acara aku pasti disuruh ngerayu. Nah, sebenarnya hal itu kan bisa dipelajari dalam ngejok, ngelawak, membahas apa yang dipakai, karakter. Akhirnya di saat aku jadi dokter, aku mencari jok-jok tentang dokter sakit apa. Terus di saat aku jadi polisi, nah otomatis dengan jam terbang dengan sekian lama kesimpan nih di otak. Oh, Udah di saat terlatih. pernah jadi polisi ngebahas ini lucu. Ntar di saat aku jadi polisi aku bahas itu gitu sih. Lama-lama jadi alah bisa karena biasa gitu dong. susah Seru ya. juga ya. Berarti apa jok-jok itu kayak ini ya, kayak baju ya. Ada lagi tren ini, jok juga ikut tren-tren kayak Dan gitu ya. juga ada spesialisnya loh, Dokter Eklas. Jadi Oh Kang ya? Denny ini spesialis Raja Gombal ya. Spesialis gombal gitu Oh ya. Dari gitu. mana tuh Jadi ceritanya? Kok bisa jadi jadi gombal? Raja Gombal. jadi bukan dokter aja ada spesialis ya. Iya, itu ada Komedian spesialis ada komedian. spesialis. Bener, itu awalnya aku tahun 2008. 2008 di acara Mamma Mia, aku diminta nge-host, itu acara besar pertama kali yang aku bawain. Itu panggung besar pertama yang aku bawain 2008 di Mamma Mia. Nah, salah satu gimmick yang aku mainin, aku ngegombalin Brenda, tuh peserta. Waktu itu di TV belum ada yang main gombal-gombalan. Aku benar-benar yang pertama yang jok, papa kamu
dokter ya gitu. Kok tahu? Nah itu aku pertama kali tahun 2008 yang mainin itu. Dari situ udah terus mulai, jadi setiap acara akhirnya aku disuruh ngegombalin sampai sekarang. Bahkan aku pernah ngegombalin satu panggung personil JKT48 semuanya. Aku pernah ngegombalin Miss Indonesia 32 orang di satu stage. Aku pernah ngegombalin banyak deh pokoknya. Coba dong gombalin gue. Coba. Pengen ya dong, Sonia merasakan juga ya. Coba, iya pengen. Ingin gitu. merasakan. Iya. Oke, Dokter Sonia mana betul digombalin Dokter Ekles berapa kali kok nggak empan-empan. Buat ngajarin Harus Dokter Ekles juga nih. spesialisasinya. Harus Cobain spesialisasinya. dong. Oke. Kang Denny, cobain dong. Dokter Sonia. Iya. Belum ngomong gue udah ketawa. Kemarin aku ke dokter. Kemarin kan aku ke dokter, aku ronsen, aku lihat hati aku ada 2. Aku bilang sama dokter Sonia, jangan takut dok. Yang satu hati aku punya aku, yang satu lagi punya kamu. Asik. Parah. Sepertinya skrip ya padahal ya. Biasa. Oh, gua rasa istrinya udah bahagia banget nih di rumah, PSBB di rumah terus nih ngeliatin Kang Denny Betah ya? gombalin. Betah. Tapi kalau sama istri mesra atau enggak? Malah maksudnya waduh udah biasa aja gitu. Maksudnya capek kerja kan, kalau kerja gombal terus. Iya, kalau gue enggak ngegombal-gombalin gitu. Tapi kadang tuh misalnya tau gue lagi ngegombalin cewek nih di studio. Tiba-tiba istri gue nongol sama tim kreatif di belakang. Kadang sering dikerjain kayak gitu, terus gue disuruh gombalin istri gue saat itu. Tim kreatif tuh di TV-TV pada jahil-jahil gitu. Ada yang cemburu nggak sih? Ada yang pernah bikin cemburu istri nggak? Awalnya iya. Istri gue tuh sempet bete. Ini orang kerjaannya ngegombal ganti cewek yang cakep. Bahkan istri gue mikir gini, nggak mungkin ini salah satunya nggak ada yang dimintain nomor teleponnya katanya. Terus akhirnya gimana? Ya akhirnya aku bajak dia kalau kasih syuting, yo mami ikut yuk datang. Jadi tahu gue tuh kerjanya gimana. Sebelumnya tuh kan kita di briefing dulu. Nih Mas Denny kenalin nanti yang digombalin ini, karena TV aku pernah punya segmen Gombal Gembel, pernah punya segmen Raja Gombal, dan itu ceweknya kan nggak ada yang nggak cakep, pasti kinclong-kinclong. Istri aku mikirnya makanya gitu, ini si papi nih pasti nih ada yang dimintain nomornya nih, pasti ada yang gini-gini. Makanya aku ajak dia kalau kasih itu waktu itu. Jadi kita briefing, kita ngobrol dulu tim kreatif. Nah Mas Denny ntar mau gombalinnya apa? Silakan bla bla bla. Oh gitu, kirain tuh langsung diketemuin gitu ya. Enggak lah. Akhirnya di saat dia tahu pekerjaan aku, dunia aku, pola kerjanya tahu, jadi sekarang sih udah nggak pernah mikir macam-macam. Awalnya dia sendiri bilang, Mami tuh kadang kesel kalau ngeliatin papi gombal-gombalan. Awal-awal pernikahan tuh, karena kan kita married waktu itu aku udah punya acara gitu. Tapi kan bintang film banyak yang suka cinlok, sama kayak misalnya banyak yang suka kawin cerai juga gitu. Tapi kok Kang Denny apa nih rahasianya bisa langgeng gitu sampai sekarang gitu? Padahal kan kerjanya gombalin orang mulu, Raja Gombal. Iya, apa ya? Iya. Batas kerja udah selesai, udah gue tuh orang rubahan banget, pengen jadi kalau istri juga misalnya kalau gimana kalau nyari gue tuh udah kalau nggak di rumah ya ada di TV kelihatan, karena rata-rata acara aku kan live gitu. Jadi pas udah selesai udah bawaannya pengen pulang aja, pengen main sama anak. Oke. Gimana coba. Tadi ada yang ya. Aku mau praktekin sebentar deh. Dokter Sonia. Yes. Oh iya, coba. Dokter Sonia ini sama obat tuh bedanya apa? Tahu nggak? Kalau obat itu pahit, Dokter Sonia itu manis. Iya. Asik. Wah, tapi gue langsung Lulus lihat ya? giginya Dokter Vito nih yang paling bagus nih kayaknya. Namanya terakhir. Manis Lulus ya? gitu. Lulus ya. Oke. Tapi boleh Ya, berburu tuh sama Kang Denny tuh kayak jam terbangnya emang ini banget ya, jam terbangnya. Biasa ya. Jadi bisa spontan ya, karena udah terlatih ya Kang Denny ya. Luar biasa. Itu dia. Karena udah terlatih. Nah, tadi kita udah berbicara Kang Denny kesehatan, tentang pekerjaan. Nah, kita nih tim kita atau kita sendiri tuh stalking kadang-kadang Kang Denny kan punya hobi memelihara hewan buas dan lain sebagainya. Gimana tuh Kang Denny? Seru nggak? Atau pernah hewan buas kan ya kita tahu bersama, atau ada kesulitan atau gimana? Kang Denny? Ya, aku tuh mikir gini, kita tuh sebagai manusia normal
Iya. Karena dengan pola pekerjaan yang kayak gini, aku pasti bakalan stres kalau aku nggak punya mainan. Nah, akhirnya aku harus punya sesuatu yang bikin aku seneng, yang bikin aku bisa nge-refresh, yang bikin aku seger lagi sama pola kerja yang makan waktunya luar biasa. Nah, aku larinya ke hewan-hewan peliharaan gitu. Aku di rumah punya kucing, aku ada tortoise juga, kura-kura darat, aku punya Oh, 9, kucing aku ada 8. Terus aku ada ikan, ada burung gitu. Terus banyak hewan piaraan lainnya. Nah, hewan-hewan piaraan itu yang buat aku tuh jadi sarana buat ngelepas capek. Jadi kalau di rumah nih kayak tadi pagi aku ngejemur kura-kura dulu. Setelah itu aku ke kandang kucing, aku ngecek udah dikasih makan belum. Terus aku main dulu sebentar di situ. Aduh, aku punya cat room. Nah, hal itu tuh yang bikin aku seneng gitu. Karena menurut aku, kita tuh harus punya mainan. Kalau enggak, stres gitu. Mainannya nah, tapi Mbak- ngerawatnya gimana? Tuh kan mesti dimandiin gitu kan susah Kang Denny. Ada staf khusus ya buat ngurusin semua Ada hewan-hewan. dokter hewan ada yang datang ke rumah ngecek semua kucing-kucing aku. Terus kalau kura-kura tuh maintenance-nya gampang gitu. Aku punya ular juga. Ular aku ada 6 yang Wah. tuh wow. nggak susah. Ular tuh cuma seminggu sekali aku kasih tikus, udah dia baru makan lagi minggu depan gitu. Jatah makan ular aku setiap hari Sabtu gitu. Ular nggak ganas tuh Kang Cagur, Kang Denny. Enggak, Kayak Kang Denny. kan ular tuh aku jenis Gue kira lagi mau gombal Karena, pokoknya. karena digombalin nih, karena digombalin nih Dokter Sonia udah lama Langsung ini. jadi itu. Nggak fokus. Efek gombalan Bang Denny itu ternyata lama ya Kang Denny ya. Sampai grogi loh Dokter Sonia. enggak lah. Gimana Ya, Kang tadi? Ular emang nggak serem Kang Denny? enggak lah. Ular tuh nggak menakutkan. Yang menakutkan itu ngelihat kamu jalan sama cowok lain. Asik. Gue sih ular nih. Ular tuh kayaknya kan takutnya kan, wah pelan-pelan gitu dia yang matuk gitu. Bisa. Enggak ya? Kalau teman-teman Kang Denny nih yang kulihat nih kan, kalau kita kan lihatnya kan dari luar aja nih kan. Maksudnya karena kita kan lihat dari media gitu ya, kan mereka demen mobil tuh, mobil mewah. Kang Denny kan juga katanya demikian. Nah, bagi Kang Denny itu memang merupakan kesenangan. Maksudnya Kang Denny memang demen meretelin atau demen makainya aja, atau sempet nggak sih mainin hobinya Kang Denny itu kan sibuk banget kan, maksudnya gitu. Ya, kalau mobil aku tuh dari dulu cuman punya satu mobil impian aku. Aku dari dulu pengen punya Porsche warna merah. Udah, di saat aku punya rezeki, aku beli itu. Udah, kalau aku udah punya apa yang aku pengen, udah aku nggak pengen yang lain-lain lagi gitu. Kadang temen-temen aku tuh suka, wah beli ntar udah ada beli lagi. Karena menurut aku itu investasi di mobil itu nggak tepat. Karena harganya akan semakin turun kecuali kita main mobil antik sekalian. Nah, itu investasi harganya naik. Tapi kalau mobil-mobil baru sampai rumah kita aja harganya udah turun gitu. Iya, betul. Nah, ini ular Wah, luar biasa. Kok ularnya dilepas sih? Enggak, barusan anak aku lagi. Aku bilang sama anak-anak, setiap hari harus ada satu ular yang dimainin, jadi dia tetap jinak. Gitu. Oh, emang kalau dimainin tetap jinak? Jadi mereka kan hewan piaraan. Mereka tuh harus dipegang sama kita agar naluri liarnya tuh nggak keluar. Nah, kayak lihat ular ini kan jinak, manja gitu. Karena ada ular yang jarang dipegang walaupun tadinya hewan piaraan, dia bisa jadi liar. Jadi kalau kita mau pegang matok, kalau ini enggak, dia tuh manja. Maka setiap hari aku megangnya ganti-gantian. Kemarin aku mainin yang coklat, nah sekarang aku mainin yang ini. Anak aku ntar setiap hari pokoknya harus ada ular yang dipegang, jadi dia tetap jinak. Oh, jadi kalau cewek juga ular digombalin juga kali sama Kang Denny nih. Iya, bener. Kalau istrinya 4 juga harus gantian ya. Kan harus digombalin juga tiap hari ularnya, makanya jinak tuh Kang Denny kan saking hebatnya gombalin orang, ular aja takluk lihat sih. Ini ular ini kan punya bisanya bisa mematikan. Kamu juga punya bisa bikin aku sayang. Asik. Ampun. Luar biasa. Nah, Kang Denny, apa namanya? Kembali ke Dokter Vito ini juga hobi mobil kayaknya. Iya, benar, Dok. Oh enggak, aku sih enggak terlalu bisa hobi mobil, enggak terlalu hobi mobil sih. Tapi waktu itu enggak terlalu aku. Ya, apa? Kalau Kang Denny itu aku lihat memang kan kemarin soalnya ada berita katanya itu ya
Dr. Ekes pernah baca nggak tuh beritanya Iya, katanya iya, yang iya. Jadi apa namanya? Saking mungkin ininya kemarin dengan apa Raffi Ahmad tuh mobil Rolls Royce jadi apa? Jemuran dan Jemuran. sebagainya. Nah, gimana tuh Kang Denny nih? Tanggung jawab Ya, nih, gimana? jadi minggu kemarin tuh aku sama Raffi Ahmad collab YouTube ya. Jadi Mm, aku collab YouTube, aku ke tempatnya Raffi. mm, Nah, akhirnya setelah collab ngobrol-ngobrol di kontennya aku, ngobrol-ngobrol di kontennya Raffi, aku ngelihat dia lagi gila games kan. Udah, aku tantang, ayo kita FIFA, tim Rans Entertainment sama tim Deddy Cagur TV, masing-masing 3 orang, berapa orang bebas. Akhirnya kita putusin 3 orang, kita pakai poin nih. Misalnya menang 1-0, menang 1-1. Nah, waktu selesai pertandingan, poinnya 2-1. Aku 2, dia 1. Karena yang menang Raffi. Raffi melawan aku menang Raffi. Tapi 2 anak buah Raffi kalah sama 2 anak buah aku. Poinnya 2-1, aku menang. Nah, dealnya adalah siapa yang kalah harus rela apapun yang ada di garasinya boleh dipakai selama seminggu sama yang menang. Nah, aku kan menang. Aku milih ke rumahnya, aku cari, aku lihat mobil yang paling mahal itu Rolls Royce dia. Karena harganya 15 miliar. Aku tunjuk itu. Gue mau mobil ini di rumah gue seminggu. Udah, karena udah deal, diantar ke rumah. Nah, momen itulah yang aku manfaatin. 1 minggu hari pertama aku pakai buat jemur kasur, sama jemur handuk. Gitu. Hari Oh, kedua malam baru aja naik videonya, aku bawa nongkrong di warkop di pinggir trotoar tapi pakai Rolls Royce. Waduh, nggak ada yang itu tuh, aduh. nggak ada yang apa, ngetok-ngetok, ngelap-ngelap. Enggak aman, nggak ada yang lecet, nggak ada yang apa. Nggak ada yang lecet. Cuman tidak sesuai peruntukannya aja. Terus gimana Kang Denny? Terus Raffinya gimana? Berarti hari ketiga ketiga. ngapain dulu? Oh ya, Wah, hari ketiga ini paling parah sih. Ntar aja nonton ya. Kalau aku bocorin di sini takutnya spoiler. Pokoknya oke. belum ada ya, belum ya. Belum. belum, aku baru mau tayangin besok. Atau nanti malam baru aku mau tayangin, itu paling parah sih. Aku juga takut Raffi marah nih yang hari ketiga. Nanti Raffi Bet- akan reaction dia katanya. Oke, berarti Ada nanti yang buat ditunggu ya. bawa cewek nggak? Ada yang buat bawa gombalin cewek nggak? Nanti aku mau bawa buat bawa Dokter Sonia. Dia. Asik. Asik. Gila loh, ini udah Boleh Luar juga biasa. naik Rolls Royce. Sonia Jadi loh. cewek matre, jadi cewek Dalam matre rentang ya. waktu cuma berapa 15 menit aja udah gombal keluar 3 kali kalau saya hitung dari tadi. Emang Kang Denny ini luar biasa sih kalau. Yang benar ya, spesialisasi Jadi, gombal. Jadi kalau memang dokter dia ada harus gombal, spesialisasi. karena itu kita perlu rapid test dia. Tahu nggak Kang Denny, rapid Ya, test? Nah, kita ya mau rapid test betul. sekarang nih. Kita mau rapid test Kang Denny ya. Boleh, Ya. siap. Rapid test. Oke. Jadi kita ada segmen namanya Kang Denny Games. Ini rapid test. Jadi sebenarnya kayak quick question gitu. Fast apa ya istilahnya? Gitu. Tapi Ya, quick question. berhubung kita dokter namanya rapid test. Bisa ya? Ya. Bisa Kang Aku Denny. Jadi rapid test kemarin sekeluarga semua. Oh gitu. Oke, Hasilnya apa hasilnya? hasilnya apa kan? Semua negatif. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Oke, nah Kang Denny, jadi ada 5 pertanyaan. Nanti 1 pertanyaan saya, 2 pertanyaan Dokter Sonia, 2 pertanyaan Dokter Vita. Oke? Jadi disuruh pilih, hitungan ketiga jawab, ya? Ya. Oke. Pertanyaan pertama, jadi rapid test pertanyaan pertama. Kang Denny, TV atau YouTube? 1, 2, 3. TV lah, karena saya lahir dari Gimana Kang Denny? TV, aku milih TV. Oke, lebih apa ya? Karena lebih apa Kang Denny? Karena lahir dari sana. Iya, lahir dari TV, terus aku tahu banget bagaimana pola kerjanya, aku tahu banget biasanya aku harus ngapain. Kalau YouTube kan lebih ke apa yang tidak bisa aku buat di TV, aku buat di YouTube gitu. Tapi kalau suruh milih sih di antara dua itu aku milih TV. Emang ada yang bisa dibikin di YouTube, nggak bisa dibikin TV ya? Kalau TV sangat restriksi ya, ada peraturannya ya, ada hukum-hukumnya gitu ya. Kita terbatas banyak kode etik, jahil juga nggak bisa gimana-gimana, ngedorong aja udah nggak boleh, jatuh-jatuhan udah nggak bisa. Kalau YouTube kan kita masih bebas bisa explore ya. Oke, Dokter Sonia. Nah, jangan balas ngombalin ya, ini rapid test. Jadi jangan balas ini ngombalin. Ayo berikutnya. Dokter Sonia. Oh, aku. Oke. Kang Denny, mobil atau kucing? 1, 2, 3.
Kucing, pasti. Oh iya. Kenapa kok bukan mobil? Gue tadinya pikir pilih mobil biar bisa ngajakin gue nih jalan-jalan. Rolls Royce. Enggak, karena kucing itu lucu kayak kamu. Asik. Dapat. Aduh. Oke deh, gue kayak kucing. Oke deh, besok gue pakai itu ya, pakai kucing. Atau lagi Oke, yuk. Kucing. Next, Oke, dokternya. Wah, gue kayak mati jaya nih Nah, digombalin. ini karena soalnya ini tadi udah terlanjur ngomong kucing soalnya tadi masalah nih. Jadi sekarang coba deh nih. Tadi kan Kang Denny kan banyak gombalin orang. Nah, sekarang Kang Denny juga punya banyak binatang peliharaan. Nah, sekarang pilih ular atau kucing. 1, 2, 3. Masih kucing. Masih kucing ya? Oh, Iya. Kenapa? Karena kucing itu bisa deket sama kita gitu. Ular kita piara dari kecil, dia tidak tahu siapa tuannya gitu. Walaupun dia bisa nyium aroma tubuh kita, nyaman sama kita, tapi dia tidak menghamba. Kalau kucing, itu bayangin aku pulang syuting, kucing aku nungguin depan kamar gini. Terus aku gendong, dia kayak seneng gitu. Terus aku lepas, aku masuk kamar, udah dia duduk lagi, nungguin aku depan pintu kamar. Terus aku keluar, kita main segala macem. Nah, bisa ada kedekatan hati sama kita. Kita bisa gendong, kita bisa ngerasain dia nyariin, dia ngikutin kaki kita, dikasih makan dia seneng, kadang dia tiduran di kaki kita gitu. Nah, hal gitu tuh kalau kucing tuh ada momen-momen bikin bapernya. Parto atau Raffi Ahmad? 1, 2, 3. Waduh, pertanyaan susah. Dua-duanya sahabat terbaik aku. Mas Parto itu idola aku. Yang nggak nyangka aku dari dulu ngefans, akhirnya aku bisa kerja bareng gitu. Dan itu udah aku sampaikan ke Mas Parto. Mas Parto, gue ngefans banget sama lu dari dulu, dari SMA. Sekarang gue seneng kerja sama lu. Raffi Ahmad itu sahabat aku yang bener-bener kita berteman udah nggak ada batas, kita udah nggak ada berantem, bisa saling tahu apa yang dia mau, dia nggak suka gitu. Karena kita bekerja dan berteman sudah lama banget gitu. Makanya kalau Parto atau Raffi, aku milih Ajis Gagap. Kalau pertanyaan tadi, kalau lagi ngelawak, aku pilih Parto. Tapi kalau lagi ngawas, aku pilih Raffi. Oke, habis ya. Oke, nah pertanyaan terakhir, rapid test, Dr. Vito. Terakhir. Nah, ini seru nih. Ini harus ada apa ya, sedikit keseriusan nih kalau menjawab ini ya. Nggak boleh gombal. Boleh gombal nggak? Gombalin Dr. Vito. Canda. Ini Kang Denny jawab karena kami sebagai fans nih mau tahu ya. Ya. Bisnis atau entertainment? 1, 2, 3. Bisnis atau entertainment? Entertainment lah. Entertainment as a business. Bisnis tuh buat aku jadi melebarkan sayap. Aku punya beberapa bisnis, tapi tapi bisnis aku tuh lebih ke bisnis aku yang ini yang megang ini, bisnis aku yang ini aku mendelegasikan langsung. Walaupun semuanya tetap aku yang kontrol, tapi kalau as a entertainment aku terjun langsung gitu. Aku langsung yang bekerja, aku langsung yang melakukan itu. Jadi aku disuruh milih itu entertainment. Bisnisnya apa aja sih Kang Denny sekarang? Aku ada resto Dapur Bang Jali, aku ada bisnis minuman Royal Jali, gitu. Itu kelebihannya apa dibanding yang lain bisnisnya? Bisnis makanan itu selalu menjanjikan ya, karena orang setiap hari makan. Paling pintar-pintarnya kita adalah bagaimana membuat variasi-variasi menu. Terus dengan era sekarang yang lagi COVID, di mana orang turun drastis untuk yang datang ke resto, bagaimana kita berpikir kreatif untuk membuat packaging makanan-makanan yang siap saji, tapi bisa dalam bentuk frozen pack, yang akhirnya bisa dikirim ke daerah. Bisa mereka tinggal masak, nuangin, manasin pakai penggorengan, bisa langsung makan. Nah, gitu-gitunya sih kita harus mikirin. Resepnya dari mana tuh Kang Denny? Awalnya resep istri sama resep mertua, akhirnya kita mengembangkan semuanya, ada masukan-masukan, tapi bisnis awalnya itu adalah masakan dari istri, karena memang waktu jago masak ya? Senang masak. Beberapa masakannya tiap aku bawa ke lokasi syuting, teman-teman artis pada suka. Oh, coba bikin lagi, bikin. Kita coba jual online. Oh, jual online responnya bagus banget, sampai akhirnya kita buka resto. Wah, luar biasa. Kang Denny, tau nggak Kang Denny? Aku nih
jujur aja makin ngefans nih, karena aku tahu Kang Denny punya value yang bisa dibagikan ke orang juga. Dan Kang Denny bisa nggak memberikan, mungkin sebagai seorang yang cukup senior lah ya di dunia entertainment, bisa nggak memberikan mungkin himbauan atau mungkin saya semacam nasihat lah bagi yang baru-baru menapaki dunia ini, dunia entertainment ini, supaya mereka memberikan pesan yang positif, artinya juga memberikan dukungan buat kita yang sama-sama memang mau lepas dari pandemi. Jadi ya udah, kalau misalkan mau bikin konten ya mau bikin yang bisa membangun masyarakat lebih optimis, atau kayak Kang Denny lah, bikin yang lucu, kayak kita happy nih sekarang nih, terus terang aja aku happy banget gitu denger kayak gini kan. Dan maksudnya bikin yang supaya ingetin lah orang supaya bisa jaga diri di rumah, jaga keluarganya, cuci tangan, jaga jarak dan lain-lain. Kang Denny, boleh nggak kasih himbauan kayak gitu mungkin ya, nasihat lah gitu. Iya, kepekaan sosial itu sangat penting ya menurut saya, karena di saat saya ngelawak pun kadang sering improvisasi. Kadang tuh mau ngomong apa, saya ini ada yang tersinggung nggak ya, ada yang marah nggak ya, karena kan kita hidup di era sekarang gitu. Acara live misalnya itu juga harus diwanti-wanti, terus kita main misalnya di era sosmed kayak sekarang, apapun yang kita lakukan, yang kita ucapkan, itu impact-nya sangat besar di era digital di YouTube. Makanya kemarin juga sempat prihatin juga ada beberapa konten-konten yang akhirnya seperti mengecilkan, seperti di balik semua perjuangan yang sudah kita lakukan untuk kondisi sekarang, para medis, kita semua untuk di rumah. Nah, dengan adanya konten-konten yang demikian, saya takutnya masyarakat berubah lagi nih. Oh, ternyata nggak separah itu. Oh, ternyata orang ada yang beranggapan seperti ini gitu. Nah, makanya kita sebagai orang-orang yang dilihat sama orang harus lebih bijak dalam membuat konten, harus dalam bersikap, sehingga kita tuh apa yang kita lakukan bisa ditiru baik sama orang gitu aja sih aku. Iya. Jadi contoh lah ya, jadi role model ya. Iya, makanya dulu aku dari dulu aku demen banget juga sama Kang Denny ini, karena beliau tuh adalah sosok senior tapi yang benar-benar humble, benar-benar hatinya tuh baik, gitu ya, hatinya patut besar. dicontoh lah ya, patut dicontoh. Iya, patut dicontoh ya, padahal kan. Nah, Kang Denny, di akhir-akhir segmen lagi, ini akhir apa ya? Akhir Dokter Show lah. Nih nggak berasa. Iya, nggak berasa. Akhir ini, nah mungkin terakhir mumpung ini ada, mumpung kebetulan kita bertiga dokter, mungkin yang mau Kang Denny tanyakan soal konsultasi, soal kesehatan, mungkin yang belum terjawab, momen ini mungkin silakan. Atau mungkin tips terakhir gitu untuk pendengar mengenai kesehatan lah, untuk jaga kesehatan. Gimana sih kan selama ini jadi kerjanya keras banget gitu, tapi tetap sehat juga, tetap bisa mencintai keluarga. Ya, jadi jika ada mungkin yang mau ditanyakan silakan, kalau tidak ada mungkin kita sharing-sharing bagikan tips-tips kesehatan ala Kang Denny gitu. Iya, nah gini, aku juga pengen nanya tentang aku dulu ya. Sebenarnya multivitamin, suplemen apa sih yang bagus buat kita di saat kita punya pola pekerjaan yang padat, gitu dok. Jadi aku tuh pengen banget tetap dapat asupan vitaminnya tuh nggak kurang, tapi kan dengan bulan puasa kayak gini kan kita nggak bisa makan semau kita. Kadang juga sahur itu aku cuman makan sedikit banget, bahkan selama bulan puasa ini kalau aku pikirin, aku cuman makan jam 12 malam, karena aku buka biasanya pakai lontong sama gorengan, makanan favorit. Setelah itu jam 12 malam baru terasa lapar, aku baru makan. Sahur, karena aku ada salah satu produk minuman yang bikin kenyang, akhirnya aku nggak makan sahur jam 12 itu. Nah, apa sih asupan-asupan yang bisa membuat aku tetap menjaga kesehatan dan badan aku? Saya kalau boleh kasih saran gini, jadi kita sebenarnya memang idealnya kalau tanya, memang kita baiknya kan makan yang alami, tapi memang dengan kesibukan, kadang kita juga nggak sempat. Kami pun sebagai dokter kadang-kadang nggak sempat tuh sekali makan semua lengkap ya, sayuran beraneka macam, dan juga protein. Jadi saya menyiasatinya juga dengan makan multivitamin. Multivitamin yang aku makan, itu isinya vitamin B terutama. Vitamin B, kenapa? Karena vitamin B ini membantu regenerasi saraf. Kita yang sering berhadapan dengan kamera, apalagi Kang Denny, atau dengan sinar kan, lighting segala macam, dan juga itu butuh istirahat. Nah, saraf ini yang bikin kita tetap bisa refleksnya bagus kalau kita timpal-timpalan, kalau kita nanti bisa
sama host yang lain kita bisa bikin lawakan atau kita bisa bikin gombal-gombalan. Nah, itu respon saraf itu penting sekali. Jadi dia butuh regenerasi. Maka vitamin B sangat penting. Pilihlah yang ada vitamin B. Jadi kalau kita lihat multivitamin, lihat vitamin B-nya harusnya itu dominan tuh. Ada vitamin B12, B6 juga bagus untuk salah satunya untuk membangun balance di pencernaan Harus juga. berapa miligram tuh minimal, Dok? Enggak, itu Vitamin B vitamin B. kompleks. Jadi vitamin B itu keunikannya begini. Vitamin B itu kalaupun kita kelebihan, dia keluar lewat urin. Jadi nggak akan orang kelebihan vitamin B. Bagus kan? Nah, Iya. sebaliknya, vitamin C, malah vitamin C itu sebenarnya kita cuma butuh paling 110 atau mungkin 90 untuk laki-laki sehari. Jadi sebenarnya kalau kita pakai tablet hisap pun itu udah kelebihan jauh. Tapi Nah, kalau di zaman makanya COVID harus lebih tinggi nggak sih, Dok? Lebih, ya. sebenarnya kalau untuk orang yang sedang masa pandemi ini mungkin kan Kang Denny akan banyak ketemu orang lain, tentu butuh imunitas yang lebih tinggi. Ya, boleh bisa agak lebih tinggi. Namun setiap hari 1000 pun sebenarnya itu sangat jauh kebanyakan. Jadi it's okay sih kalau kita lihat di tabungnya, di botolnya itu ada dia tulis misalkan isi vitamin C 200 gitu. It's okay, udah cukup. Kalau misalkan misalkan kita mau coba minum vitamin C juga, ya udah boleh minum 2 hari sekali juga nggak apa-apa. Karena sebenarnya dari buah-buahan sehari-hari ada vitamin C-nya. Kita makan pepaya 2 slice tuh udah mencukupi kebutuhan sehari-hari sebenarnya. Makan jambu air, makan 3 itu udah mencukupi juga. Kita makan jeruk, itu makan 3 buah itu juga mencukupi juga. Jadi sebenarnya vitamin C kita cukup kok. Nah, yang berikutnya apa yang lain? Tentu saja kalau mau vitamin itu dalam sudah ada tuh vitamin D, ada zinc. Zinc ini bagus untuk apa? Antioksidan juga. Jadi kalau kita lagi sakit atau kita mungkin diserang virus nih, belum sampai sakit tapi udah ada mulai virus nih, aku capek banget rasanya. Nah, itu tubuh kita kan berusaha melawan mereka. Nah, nanti zinc ini yang akan memperbaiki sistem tubuh kita dan menambal-nambal tuh supaya dia nggak banyak yang rusak. Dia akan bantu lagi untuk kembali menumbuhkan sel-sel yang baru. Nah, jadi terutama yang aku bisa kasih tips tadi itu dia, itu yang aku minum juga setiap hari. Ya, aku juga. Kalau D sama zinc berapa dosisnya, Dr. Vito? Zinc itu sama sih, dosisnya itu sebenarnya kan dalam botol itu sudah ada takarannya kok. Jadi maksudnya nggak perlu terlalu dipusingin, oh ini harus dosis segini, karena nanti kita akan pusing begitu kita lihat, oh kok aku mau yang ini dosisnya sekian, dosis yang ini maunya dosisnya sekian. Tenang aja, zinc itu juga didapat dari protein. Nah, jadi kalau kita makan protein, kita makan daging ayam, itu udah cukup. Apalagi tadi makan opor kan, nah usahakan jangan lontongnya aja, ada dagingnya juga. Daging itu sudah mencukupi kebutuhan zinc sehari-hari sebenarnya. Jadi kalau kita harusnya makan yang cukup ada protein, ada karbohidrat, ada juga sayur-sayuran, itu sebenarnya udah cukup sebenarnya. Jadi jangan terlalu khawatir, oh dosisnya berapa nih gitu. Nanti yang ada kita malah pusing nanti jadinya. Karena jadi ribet jadinya. Jadi yang gampang aja, yang mudah aja, tetap aja kita positif bahwa kita akan senang-senang terus. Apalagi kalau dengan Kang Denny. Asik deh. Ya. Thank you, Dok. Ada tambahan, Dr. Sonia? Ya paling itu aja ya. Sama mungkin kalau aku sih, aku suka herbal Indonesia ya, kayak jamu-jamuan ya, temulawak, terus kunyit, sama jahe gitu. Karena kan dia ada bersifat anti radang juga. Jadi kalau kita lagi kurang tidur atau kurang fit, saat kita tidur tuh dia bisa memaksimalkan regenerasi sel-sel dalam tubuh kita. Sehingga yang rusak-rusak bisa menjadi baru lagi. Tapi itu juga andalan aku sih emang B kompleks, C, terus D, sama zinc. Tapi kalau B kompleks kadang-kadang kalau buat cewek takut nafsu makannya meningkat ya. Jadi agak-agak itu. Cuman ya nggak apa-apa lah. Kalau buat Kang Denny, kayak Kang Denny banyak resepnya nih. Tadi ada minuman kurus segala. Hebat nih. Iya, benar-benar. Tapi yang pasti multivitamin kan sekarang di pasaran udah banyak yang beredar yang udah kompleks. Jadi nggak perlu minum masing-masing, udah ada dalam satu multivitamin. Benar banget, karena vitamin itu tidak diproduksi oleh tubuh. Jadi memang perlu intake dari luar. Gitu. Dan jangan lupa minum air putih. Oh itu iya, paling betul penting. tuh, air putih. Minum air harus putih. 2 liter ya, apalagi lagi puasa ya. Nah, apalagi puasa mungkin 2 gelas waktu sahur, 4 gelas waktu malam hari, 2 gelas waktu buka gitu. Supaya kebutuhan tubuh cairan terpenuhi, nggak dehidrasi. Gitu. Oke, Kang Denny, nanti kalau ada pertanyaan silakan. Free untuk next free silakan untuk bertanya ke kita, mumpung dokter gitu. Oke, terakhir Kang Denny. Terakhir mungkin paling akhir mungkin ada ini mungkin pesan-pesan untuk masyarakat menghadapi pandemi corona ini, karena kan luar biasa nih efeknya. Ada mungkin pesan-pesan dari Kang Denny. Sama tips kesehatan gitu ya dari Kang Denny. Ya, kita semua prihatin sama kondisi sekarang gitu, dan kita berharap semuanya segera berlalu. Makanya buat semuanya, yuk kita ikutan di dalam usaha kita untuk memutus penyebaran COVID-19 gitu, dengan cara di rumah, pakai masker buat yang sehat dan yang sakit. Karena maskerku melindungimu, maskermu melindungiku. Jangan lupa cuci tangan,
dan sama-sama berdoa agar kita semua bisa hidup normal lagi dan Indonesia cepat sembuh. Amin. 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 Ada gombalan Luar nggak nih, biasa. gombalan terakhir buat pemirsa? Gombalan terakhir. Masih Buat pengen loh. pemirsa. Gombalan itu candu memang ternyata Demen ya. ternyata, iya benar, iya gue Gombalan itu demen candu ternyata. sebenarnya. Iya betul, betul. Dr. Sonia, kamu tahu nggak seandainya Tuhan bisa merubah aku jadi satu benda, aku pengen berubah jadi apa? Apa? Aku pengen berubah jadi lipstik kamu biar aku bisa nempel di bibir kamu. Asik. Udah, gue tadi bilangnya gombalannya untuk pemirsa loh, bukan buat gue. Nggak apa-apa, tetap aja lucu. Gawat nih. Iya. Dokter Sonia mewakili pemirsa. Saya doakan Mewakili Kang Denny pemirsa. selalu sehat, Kang Denny selalu juga sama keluarga selalu langgeng, Amin. selalu juga diberkahi. Kang Denny makin banyak berkatnya, karena Kang Denny juga banyak memberikan berkat. Terima kasih juga atas segala kelucuannya yang membuat kami hari ini semua berbahagia. Thank you Kang Denny, sampai ketemu ya Kang Denny ya. Terima Makasih kasih. banget. Oke, terima kasih Kang Denny Makasih atas banget. waktunya. Ketemu lagi di lain kesempatan. Oke, Terima kasih Kang Denny.